You got eyes on this? Can you confirm? Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Dan di video kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian untuk membahas sebuah film legendaris bergenre sniper dengan judul American Sniper yang pernah dirilis pada tahun 2014 lalu. Oke, daripada banyak spoiler di awal, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan kepada seorang penembak jitu Amerika Serikat bernama Chris Kyle yang pada kala itu sedang mengawasi seluruh timnya dari jarak jauh. Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out. Di dalam pengawasan tersebut, Chris ini tiba-tiba saja melihat seorang anak bersama dengan ibunya yang tengah membawa granat ke arah rombongan tentara mereka. Lalu secara terpaksa, Chris mau tidak mau harus menembak mereka untuk menyelamatkan seluruh tim dari ledakan tersebut. Dan ini dia, American Sniper. Kemudian film beralih dengan diperlihatkan kepada masa lalu dari Chris sebelum dia bergabung menjadi anggota militer. Di sana dia bersama dengan sang adik bernama Jeff Kyle mulai menjalani aktivitas kesehariannya sebagai seorang koboi alias penunggang kuda di sebuah perlombaan pacu. Sampai pada suatu hari, Chris melihat sebuah siaran berita tentang kejadian pengeboman di kedutaan Amerika Serikat yang telah menyebabkan lebih dari 80 orang meninggal dunia serta 1.700 orang mengalami luka-luka berat. Yang dimana hal itu merupakan ulah dari pemberontak Kenya untuk melawan Amerika Serikat. Dan setelah melihat berita barusan, Chris di sana mulai ada niatan untuk masuk ke dalam anggota militer menjadi seorang penembak jitu. Pada suatu pagi setelah bergabung menjadi anggota militer Navy SEAL, Chris langsung dilatih habis-habisan setiap harinya sampai mentalnya pun siap untuk dikirimkan ke medan pertempuran. From Connecticut, I ain't never met no hero. How about you, old man? I can't hear you. You want me to call your mama old man? Maybe she can come and take your place. Ketika dia ini sudah selesai berlatih dan juga mencari hiburan di sebuah bar, lalu Chris berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Taya. Taya. Shit. I know all about you guys. My sister Sehingga di pertemuan pertama itu, hubungan mereka berdua pun semakin akrab dan timbul benih-benih cinta. Great. Oh, look. Thank you, sir. Have a Thank good day. you. Kids. Yeah, someday. Pada hari selanjutnya latihan menjadi penembak jitu kembali dilakukan. Bahkan dari hasil latihan itu, Chris mulai memahami cara menembak dengan sempurna dan keahlian tersebut terus-menerus dia latih selama berhari-hari. Aim small, miss small. Singkat cerita, setelah lama menjalani hubungan bersama dengan Taya, Chris memutuskan untuk menikahinya sebelum dia bertugas kembali ke medan pertempuran. Oh my God. Lalu singkat cerita, di beberapa hari kemudian, misi pertama dari Chris sebagai penembak jitu mulai dia jalani dengan dikirim menuju ke negara konflik. Welcome to Fallujah.
Dan pertempuran barusan merupakan kejadian dari scene awal film. You got eyes on this? Can you confirm? Di hari berikutnya ketika tentara Amerika Serikat kembali menelusuri kota dari ancaman teroris, tiba-tiba saja muncul pengendara misterius yang telah membawa bom ke arah konvoi tentara Amerika. Sampai-sampai para tentara langsung menembaki mobil itu bersamaan dengan Chris yang menembak si pengendara tersebut. Bahkan dia juga kembali menghabisi rombongan teroris dari arah yang berbeda. Namun ternyata di pihak musuh juga mempunyai seorang penembak jitu bernama Mustafa, menyebabkan salah satu tentara Amerika harus terkena tembakan. Di tengah-tengah peperangan, Chris kemudian mulai menyempatkan waktunya untuk menghubungi Taya yang pada kala itu tengah mengandung anaknya. Dan di dalam perbincangan itu, Taya juga sempat memberitahu Chris tentang adiknya yaitu Jeff yang juga ikut bergabung menjadi anggota militer di sana. Pada misi selanjutnya, atasan Chris lalu mulai menyampaikan tentang target misi kepada seluruh anggotanya dengan menangkap seorang teroris berbahaya Al-Qaeda bernama Abu Zarqawi yang mempunyai setidaknya 5.000 pasukan tentara terlatih. Dan dikarenakan keberadaan dari Abu Zarqawi ini belum diketahui oleh siapa-siapa, seluruh tim langsung diperintahkan untuk menelusuri kota dalam mencari Abu Zarqawi bersama dengan komplotannya. Di tengah-tengah pencarian itu, Chris kemudian memutuskan untuk terjun ke lapangan beserta para tentara lain dengan mengecek ke tempat kediaman salah satu penduduk bernama Sheikh Al-Oebedi. Pada awalnya si Syekh ini merasa ketakutan, namun kemudian dia pun langsung ditenangkan oleh Chris. Selanjutnya Chris bertanya tentang keberadaan dari prajurit nomor 1 Abu Zarqawi yang bernama Amir Khalaf Fanus. Namun akibat sebelumnya Amir telah mengancam para penduduk kota untuk tidak memberikan informasi kepada tentara Amerika. Maka dari itu, untuk memberikan informasi beresiko tersebut, Sheikh Obidi mulai membuat kesepakatan untuk menukar informasi itu dengan uang sejumlah $100.000 Amerika, yang rencananya uang itu akan dia pakai untuk kabur. Sampai pada akhirnya mereka pun langsung menyetujui kesepakatan itu. Namun sayangnya ketika para tentara akan kembali ke tempat kediaman Sheikh Obidi untuk sekedar memberikan uang kesepakatan, tiba-tiba saja sang sniper Mustafa langsung menembaki konvoi tentara Amerika dari kejauhan. Dikarenakan memang kesepakatan yang kemarin telah diketahui oleh pasukan Amir, dan karena peristiwa barusan, sontak terjadilah aksi saling menembak di antara kedua pasukan itu. Lalu untuk nasib dari keluarga Sheikh Obidi ini sendiri, dengan sadis Amir langsung membunuh anak laki-lakinya menggunakan sebuah bor listrik. Lalu dilanjutkan dengan menembak Obidi sampai dia tewas. Sehingga pada akhirnya misi kali ini harus berakhir dengan sebuah kegagalan. Singkat cerita, setelah bertugas cukup lama, kini Chris bersama dengan para tentara yang lain diperbolehkan pulang untuk menemui keluarganya.
Bahkan Taya yang pada kala itu tengah hamil besar pun langsung menyambut bahagia atas kepulangan Chris dari medan pertempuran. Singkat cerita, kandungan di perut Taya pun mulai berkontraksi, menandakan dia akan segera melahirkan anak pertamanya. Hard to decompress. Not really. No. Yeah. Hal tersebut tentunya membuat Chris sangatlah bahagia karena dia sekarang sudah mempunyai seorang anak. Di beberapa hari kemudian sebelum berperang kembali menuju Irak, di sana sempat terjadi perdebatan kecil di antara Chris bersama dengan Taya yang berharap agar Chris dapat keluar dari anggota militer. That's a sniper recording his. Taya merasa khawatir kepada Chris selama menjalani peperangan dan hanya bisa berharap agar suaminya itu dapat pulang kembali dengan selamat. Babe, they're fucking savages. It's not about them. Welcome home, Chief. Colonel Jones is waiting. Singkat cerita, setelah Chris sudah tiba kembali di Irak, tanpa sengaja dia bertemu bersama dengan adik kandungnya yang pada kala itu telah selesai dari misi. Namun di sana terlihat raut wajah trauma dari dalam diri Jeff setelah dia berada di medan pertempuran. I'm just tired, man. Hey, Chief. Congratulations. Karena kehebatan Chris dalam menembak, kini dia pun mulai diangkat menjadi seorang kepala tim khusus dengan dijuluki sebagai legenda penembak jitu. Yes, sir. Dan saking terkenalnya dia di kalangan para teroris, kini kepala dari Chris pun dihargai sebesar $1.800.000 kepada siapa saja yang berhasil membunuhnya atau sekedar memenggal kepala Chris. Let's go kill this fucker. Pada malam hari, pemburuan terhadap pasukan Abu Zarqawi dan juga Amir pun kembali dilakukan. Chris bersama dengan tim kemudian mendatangi rumah salah satu penduduk untuk sekedar menginterogasi mereka dan menanyakan tentang keberadaan dari Abu Zarqawi. Put your hands behind your back. Okay. Y'all ask if he knows him. You recognize him? Namun dikarenakan mereka ini ketakutan, sontak mereka di sana langsung beralibi dengan mengatakan tidak mengetahui tentang keberadaan dari pasukan Amir. 16 military age males. Sehingga para tentara mau tidak mau harus bekerja keras dalam mencari keberadaan si teroris tanpa informasi sedikit pun. He invites you to Tidak lama kemudian keluarga tersebut menjamu tentara Amerika oleh hidangan makan malam. Namun Chris yang pada kala itu sudah mulai curiga, tanpa sengaja dia menemukan sebuah senjata yang disembunyikan di bawah lantai. Sampai pada akhirnya seluruh tim yang menyadari bahwa si pria merupakan salah satu bagian dari anggota Amir langsung mengancamnya agar membawa mereka menuju ke tempat persembunyian pasukan Amir. You tell him that he's gonna be sent off to detention, and the Iraqi courts can decide what to do with him. Masih di malam yang sama, di sana si pria mulai membawa para tentara ke sebuah tempat penjagalan. Sehingga di saat si pria masuk ke dalam tempat persembunyian itu, seluruh tim yang mengawasi dari jarak jauh bergerak melancarkan tembakan dan dilanjutkan dengan mengamankan tempat tersebut. Lalu ketika para tentara sudah masuk ke dalam, alangkah terkejutnya mereka karena di sana mereka melihat potongan-potongan tubuh manusia serta orang yang telah digantung secara sadis oleh Amir. Dan selama pertempuran berlangsung, sampai pada akhirnya sosok dari sang teroris Amir berhasil terbunuh.
Singkat cerita, kini Chris pun kembali pulang menuju ke Amerika. Dia kemudian disambut hangat oleh kelahiran bayi keduanya. Tetapi selama dia menjalani aktivitas normal bersama dengan keluarganya, dia ini ternyata malah mulai dibayang-bayangi oleh peristiwa selama ada di medan pertempuran. Bahkan Taya sempat mengkhawatirkan keadaan Chris akibat mental suaminya itu yang mulai terganggu. Lalu dalam misi ketiga di Irak, para tentara Amerika kemudian disibukkan dengan mencari keberadaan dari Mustafa, sang sniper berbahaya dari pasukan musuh. Di dalam pencarian itu, ketika tentara Amerika berhasil menghabisi anak buah dari Mustafa dari jarak kejauhan, rekan seperjuangan Chris bernama Biggles mulai terkena sebuah tembakan di arah kepala. Setelah dia ini sudah berhasil menyelamatkan Biggles, kemudian Chris bersama dengan tim mulai kembali mencari Mustafa untuk membalaskan dendam tentang kematian temannya dengan menelusuri salah satu kota yang diyakini tempat persembunyian si sniper dan juga anak buahnya. Namun setibanya mereka ini di lokasi, tiba-tiba saja gerombolan teroris yang telah menyadari kedatangan mereka pun langsung menghujani para tentara dengan tembakan peluru. Menyebabkan seorang prajurit bernama Mark harus tewas di sana. Dan ketika perang tersebut sudah selesai, tentara Amerika mulai menguburkan jenazah sang prajurit untuk memberikan penghormatan terakhir. Bahkan Chris juga menyempatkan waktunya untuk menjenguk Biggles yang kini telah dirawat di rumah sakit. Yeah. Where are you at? I'm right here. You told me about Zales, right? No. You say that. Don't say that. She's got you. You don't have to do that. Oh, we have to do that. Pada malam harinya, Taya yang pada kala itu semakin mencemaskan keadaan Chris. Sontak dia pun meminta kepada Chris untuk yang kedua kalinya agar segera berhenti dari anggota militer. If you leave again. Singkat cerita, setelah kembali ke Irak, Chris sontak mulai mendapatkan kabar buruk tentang tewasnya Biggles di saat tengah dilakukan operasi. Membuat Chris yang kesal berniat untuk membalaskan dendam kepada Mustafa atas kematian rekan seperjuangannya. Di misi pengintaian ini, seketika Chris di sana melihat salah seorang teroris yang akan segera menembakkan roket ke arah tentara Amerika. Dengan cepat, dia pun langsung menghabisi teroris tersebut dari jarak jauh. Lalu beberapa saat kemudian para tentara Amerika kembali dikerahkan untuk menelusuri gedung dalam misi pencari keberadaan Mustafa dan juga anak buahnya. Di sana, Chris terus-menerus mengawasi dari atas gedung untuk melihat pergerakan musuh. Tetapi akibat Mustafa yang lebih dulu mengawasi mereka dari arah gedung yang berbeda, menyebabkan salah satu tentara harus tewas terkena tembakan sniper dari Mustafa. Dirasa Chris sudah salah memprediksi posisi musuh. Kemudian Chris bergegas mengganti posisi dengan mencari Mustafa lewat suara peluru yang sebelumnya ditembakkan. Sehingga pada akhirnya di sana Chris berhasil menemukan keberadaan Mustafa lewat jarak sejauh 1.700 meter dari lokasi. Dan hal itu tentunya serasa mustahil bila Chris menembak ke sana. Dikarenakan pasukan bantuan tersebut akan tiba dalam waktu 20 menit lamanya, Chris di sana mulai membuat keputusan untuk melancarkan tembakan ke arah Mustafa dengan jarak 1.700 meter.
Akhirnya Chris berencana akan menangani Mustafa dari jarak sejauh itu. Dan alhasil ternyata tanpa diduga tembakan dari Chris langsung tepat mengenai sasaran sehingga menewaskan Mustafa di tempat. You got eyes on this? Can you confirm? Tetapi konsekuensi dari tembakan barusan menyebabkan lokasi dari keberadaan tim berhasil diketahui oleh para teroris Al-Qaeda. Sehingga pada akhirnya tentara Amerika langsung dikepung dari berbagai arah. Dirasa mereka tidak akan selamat dari pertempuran kali ini. Namun untungnya tentara Amerika diselamatkan oleh badai pasir yang telah mengelabui penglihatan dari para teroris. Dan Chris bersama dengan seluruh tim langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri menuju ke arah truk dari tim penyelamat. Singkat cerita, setelah berhasil selamat dari misi di perang Irak, kemudian Chris memutuskan untuk keluar dari anggota militer Navy SEAL. Dia kemudian menjalani hidup dengan fokus bersama dengan keluarganya. Akan tetapi Chris yang masih terus-menerus dibayangi oleh gangguan kecemasan ketika berada di medan pertempuran. Sampai pada akhirnya untuk mengobati rasa trauma berlebihan, Chris kemudian memutuskan untuk datang ke psikolog untuk berkonsultasi. Di sana sang psikolog menyarankan agar Chris membantu para mantan prajurit yang memiliki cedera psikolog maupun mental dengan harapan rasa kecemasan dari Chris dapat berhasil sembuh tanpa terjun kembali ke medan pertempuran. Right before the explosion went off, I took my hand off. Sampai pada akhirnya beberapa hari kemudian, alhasil keadaan mental dari Chris pun perlahan-lahan mulai membaik. Layaknya seorang ayah, Chris di sana kembali menyempatkan waktu bersama dengan anak dan juga istrinya tanpa ada kecemasan sama sekali. Tetapi pada tanggal 22 Februari tahun 2013, Chris dinyatakan tewas oleh seorang veteran Amerika ketika tengah melakukan latihan sniper. Akibat sang veteran yang juga memiliki kecemasan berlebihan seperti dia dahulu. Sehingga di akhir film, Chris mulai dinobatkan sebagai pahlawan perang akibat aksi heroik dia yang telah berjasa selama mengikuti perang di Irak. Sampai pada akhirnya, film pun selesai. So itu deh guys, sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Saya capek guys, gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa, kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas. So sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.